Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Prasetyanti dengan NIM 118206031 dari Pendidikan Biologi kelas 5A. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan sebuah materi dengan judul Struktur dan Metabolisme Protein. Nah, kata protein itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni proteios, yang artinya itu barisan pertama. Kata yang diciptakan oleh Johannes J. Berzelius pada tahun 1938 untuk menekankan pentingnya golongan ini. Protein memegang peranan penting dalam hampir seluruh proses biologis dan merupakan komponen utama dalam sel hewan dan manusia. Oleh karena itu, protein yang terdapat dalam makanan berfungsi sebagai zat utama dalam pembentukan dan pertumbuhan tubuh. Struktur protein bervariasi dalam hal ukuran, dari puluhan hingga ribuan residu. Nah, protein ini diklasifikasikan berdasarkan ukuran fisik mereka sebagai non-partikel, yaitu 1-100 nanometer. Protein itu merupakan molekul yang besar dan kompleks yang tersusun atas subunit-subunit yang lebih kecil lagi yang disebut dengan asam amino. Nah, asam amino itu sendiri merupakan molekul sederhana yang memiliki atom C sebagai pusat dengan keempat lengannya masing-masing mengikat atom H, gugus amina, gugus karboksil, dan rantai samping. Nah, apabila berada di dalam air, molekul asam amino ini akan berubah menjadi ion atau yang disebut juga dengan zwitterion. Umumnya pada protein ditemukan 20 jenis rantai samping yang bervariasi dalam ukurannya, bentuk muatannya, atau kapasitas pengikatan hidrogennya, dan reaktivitas kimianya. Susunan protein pada semua spesies, mulai dari bakteri sampai manusia, dibentuk dari 20 asam amino yang sama dan tidak berubah selama evolusi. Keanekaragaman fungsi yang diperantarai oleh protein dimungkinkan oleh keragaman susunan yang dibuat dari 20 jenis asam amino ini sebagai unsur pembangun. Adapun asam amino yang paling sederhana yaitu glisin yang hanya mempunyai satu atom hidrogen sebagai rantai samping. Asam amino berikutnya yaitu alanin dengan gugus metil sebagai rantai sampingnya. Nah, rantai samping hidrokarbon yang lebih besar dengan 3 dan 4 karbon itu ditemukan pada valin, leusin, dan isoleusin. Nah, rantai samping alifatik yang lebih besar ini bersifat hidrofobik, menolak air dan cenderung membentuk kelompok. Nah, seperti yang kita ketahui, protein ini tersusun dari gabungan asam amino. Nah, berdasarkan penelitian, rata-rata ukuran asam amino ini sekitar 110 dalton. Sedangkan rata-rata ukuran protein itu 10 sampai 150 kilodalton. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam satu buah protein ini tersusun dari 90 sampai 1350 asam amino. Nah, antar asam amino yang satu dengan asam amino yang lain ini bisa berikatan dengan dihubungkan oleh ikatan peptida. Jadi, sebuah asam amino yang berikatan dapat disebut juga dengan rantai polipeptida. Setiap protein dan rantai polipeptida tersusun atas asam amino yang berbeda jenisnya karena memiliki rantai samping yang berbeda-beda. Nah, apabila protein berada di dalam air, maka akan mengalami lipatan atau disebut juga dengan folding. Folding terjadi apabila protein berada di lingkungan yang sesuai. Nah, apabila terjadi perubahan lingkungan seperti perubahan temperatur, perubahan pH, ataupun ada penambahan zat-zat kimia, maka lipatan protein ini akan kembali terurai atau mengalami denaturasi. Dan apabila kondisi lingkungan kembali mendukung, protein dapat kembali mengalami folding dengan proses yang disebut dengan renaturasi. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh asam amino untuk menjadi protein atau disebut juga dengan protein structure level yang terdiri dari 4 tingkatan, yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuaterner.
Nah, apabila protein sederhana itu berada pada tingkatan struktur primer dan sekunder. Nah, apabila protein yang kompleks itu berada di tingkatan struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, hingga struktur kuartener. Nah, struktur primer merupakan susunan beberapa buah asam amino yang memanjang. Apabila struktur sekunder itu terbentuk dari beberapa lipatan akibat interaksi antar atom. Nah, struktur sekunder ini terdapat dua bentuk. Yang pertama berbentuk alpha helix atau spiral, dan bentuk yang kedua yaitu beta pleated sheet atau bertumpuk. Nah, kemudian struktur yang ketiga yaitu struktur tersier, merupakan gabungan beberapa struktur primer dan sekunder yang membentuk subunit protein 3 dimensi. Nah, sedangkan struktur kuartener merupakan gabungan dari beberapa struktur tersier yang membentuk protein yang besar dan kompleks. Secara umum, protein dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu protein fibrosa dan protein globular. Protein fibrosa merupakan kelompok protein yang bentuknya tipis dan memanjang, biasanya bersifat tidak larut dalam air, statis, dan berperan sebagai pembentuk struktur tubuh serta bentuknya juga yang sederhana, yang biasanya terdapat pada kolagen, keratin, dan yang lainnya. Apabila protein globular, itu merupakan kelompok protein yang bentuknya membulat, yang memiliki struktur yang kompleks dan jenisnya yang beragam. Paling banyak ditemukan dalam tubuh seperti enzim, hormon insulin, hemoglobin, imunoglobin, atau antibodi. Metabolisme protein merupakan proses penguraian protein dalam tubuh meliputi reaksi deaminasi, dekarboksilasi, dan transaminasi. Proses ini juga berkaitan dengan siklus urea dan beberapa biosintesis asam-asam amino. Dalam proses katabolisme protein secara umum dapat digambarkan seperti pada bagian berikut ini. Nah, saat protein masuk ke dalam tubuh, seperti biasa akan mengalami digesti, kemudian diperolehlah senyawa monomer yang penyusunnya itu yang paling sederhana, yakni asam amino. Nah, kemudian asam amino ini akan didistribusikan melalui darah menuju sel yang membutuhkan. Nah, setelah masuk ke dalam sel, kemudian asam amino ini mengalami degradasi atau pemecahan sehingga menjadi dua kerangka, yaitu kerangka karbon dan kerangka nitrogen. Nah, pada kerangka karbon ini akan masuk ke dalam proses penghasilan energi menjadi asetil-CoA dan masuk ke proses siklus Krebs dan sebagainya. Dan sedangkan kerangka nitrogen ini akan masuk ke dalam siklus urea karena kerangka nitrogen ini akan diekskresikan sebagai urea melalui urin. Selain asam amino ini mengalami degradasi atau pemecahan, asam amino ini akan disintesis menjadi senyawa-senyawa yang membutuhkan senyawa nitrogen seperti pada protein. Nah, telah disebutkan di awal bahwa asam amino yang mengalami degradasi atau pemecahan kemudian akan menjadi dua kerangka, yakni kerangka karbon dan juga kerangka nitrogen. Nah, pada kerangka karbon ini kemudian akan masuk ke dalam siklus asam sitrat yang akan menghasilkan energi berupa ATP. Nah, setelah melalui siklus asam sitrat, kerangka karbon ini bisa digunakan untuk pembentukan glukosa. Jadi kerangka karbon ini juga bisa mengalami dua proses, yakni penghasilan energi dan juga penghasilan glukosa. Nah, kapan kerangka karbon ini akan menghasilkan ATP dan kapan kerangka karbon ini akan menghasilkan glukosa? Nah, ini bergantung pada kebutuhan tubuh. Apabila tubuh membutuhkan ATP, maka kerangka karbon akan melewati siklus asam sitrat dan menghasilkan energi berupa ATP. Sedangkan apabila tubuh membutuhkan glukosa, maka kerangka karbon ini akan melewati proses yang akan menghasilkan glukosa. Nah, kemudian pada kerangka nitrogen ini
telah disebutkan di awal bahwa kerangka nitrogen akan masuk ke dalam siklus urea yang akan menghasilkan urin. Nah, selain masuk ke dalam siklus urea, kerangka nitrogen juga ini akan mengalami biosintesis asam amino, nukleotida, dan biological aminase. Jadi, kerangka nitrogen ini juga mengalami dua jalur, yakni pada siklus urea dan juga biosintesis senyawa yang lainnya. Nah, bagaimana nasib kerangka nitrogen selanjutnya dalam tubuh? Nah, untuk proses selanjutnya yaitu proses pemindahan amina, di mana asam amino ini akan mengalami pelepasan amina yang selanjutnya akan ditangkap oleh alfa ketoglutarat. Nah, alfa ketoglutarat ini ketika menerima amina akan berubah menjadi glutamat, dan asam amino yang mengalami kehilangan nitrogen tadi akan berubah menjadi asam alfa keto atau kerangka karbon. Nah, proses ini dinamakan dengan proses transaminasi. Dalam proses transaminasi ini, enzim yang berperan yaitu alanin transminase, aspartat, leusin, dan tirosin transaminase. Selanjutnya, glutamat ini akan menuju ke hati karena siklus urea yang terjadi di dalam sel hati. Nah, glutamat ini setelah sampai di hati, amina akan dilepaskan kembali. Glutamat yang melepas NH3 akan kembali ke bentuk asalnya, yaitu alfa ketoglutarat. Nah, reaksi ini dinamakan dengan deaminasi oksidatif. Selanjutnya, NH3 ini akan masuk ke dalam siklus urea dan akan menghasilkan urin. Nah, proses ini merupakan proses awal bagi asam amino yang tidak berada di hati. Jadi, asam amino ini didistribusikan dulu ke dalam hati untuk selanjutnya akan masuk ke dalam siklus urea. Dan dalam proses ini pula membutuhkan bantuan PLP, yaitu peridoksal fosfat yang disintesis dari vitamin B6. Untuk selanjutnya, ion NH4+ yang telah dihasilkan oleh reaksi deaminasi oksidatif tadi kemudian akan masuk ke dalam siklus urea, di mana siklus urea ini akan mengubah amina menjadi suatu urea, yaitu senyawa yang mudah diekskresikan melalui urin. Nah, selanjutnya, amina atau NH4+ ini akan bereaksi dengan HCO3 dengan bantuan 2 ATP. Kemudian membentuk suatu karbamil fosfat yang dibantu oleh CpS1 atau karbamil fosfat sintase 1. Nah, setelah itu karbamil fosfat akan masuk ke dalam siklus urea. Kemudian ornitin yang akan bereaksi dengan karbamil fosfat dengan bantuan OTC atau ornitin transkarbamilase. Kemudian terbentuklah sitrulin. Nah, ketika terbentuknya sitrulin ini, proses ini terjadi di dalam mitokondria. Nah, setelah terbentuknya sitrulin akan keluar dari mitokondria menuju ke sitoplasma. Kemudian di dalam sitoplasma, sitrulin ini dengan bantuan 1 ATP akan bereaksi dengan aspartat dan dibantu oleh enzim ASS atau arginin suksinat sintase dan membentuk argininosuksinat. Kemudian argininosuksinat ini akan melepaskan fumarat yang dibantu oleh ASL atau arginin suksinat liase dan membentuk suatu arginin. Kemudian arginin ini akan membentuk ornitin sebagai senyawa yang pertama bereaksi dengan bantuan ARG atau arginase dan melepaskan urea. Maka terbentuklah urea dan ornitin itu terbentuk kembali. Nah, reaksi ini sebenarnya sudah berakhir, namun karena siklus urea ini mirip dengan siklus Krebs atau siklus asam sitrat yang terus terjadi atau terus berlangsung, maka ornitin ini perlu bereaksi lagi dengan karbamil fosfat yang lainnya di dalam mitokondria. Maka ornitin akan kembali ke mitokondria dengan bantuan ORNT1 atau ornitin transkarbamoilase. Setelah itu baru ornitin akan bereaksi kembali dengan karbamil fosfat yang lain dan masuk ke dalam siklus urea kembali.
Nah, untuk selanjutnya yaitu perubahan kerangka karbon. Nah, seperti pada penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa asam amino yang telah dipecah akan membentuk kerangka karbon dan kerangka nitrogen. Nah, pada kerangka karbon itu akan melewati siklus asam sitrat atau siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Nah, untuk masuk ke dalam siklus asam sitrat ini terdapat beberapa jalur yang dapat ditempuh oleh asam amino tergantung dari rantai sampingnya itu seperti apa. Nah, kerangka karbon itu sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu ketogenik dengan glukogenik. Perbedaannya yaitu apabila ketogenik akan membentuk asetoasetat atau asetil-CoA, sedangkan pada glukogenik itu akan membentuk senyawa piruvat intermediate atau glukosa. Contohnya pada asam amino leusin, lisin, fenilalanin, triptopan, dan tirosin. Nah, asam amino ini termasuk pada jenis asam amino dengan kerangka karbon ketogenik, di mana asam amino ini harus membentuk asetoasetil-CoA terlebih dahulu yang kemudian akan diubah menjadi asetil-CoA baru dapat masuk ke dalam siklus asam sitrat. Untuk contoh yang lain yaitu pada asam amino alanin, kristein, glisin, serin, treonin, dan triptopan merupakan jenis asam amino dengan kerangka karbon glukogenik karena harus membentuk senyawa piruvat intermediate atau glukosa yang kemudian diubah kembali menjadi asetil-CoA dan oksaloasetat baru kemudian dapat masuk ke dalam siklus asam sitrat. Begitu juga dengan asam amino yang lainnya. Nah, untuk anabolisme protein, maka akan berfokus pada asam amino yang non-esensial. Nah, reaksinya terdapat banyak sehingga dapat diringkas menjadi dua tahapan proses berikut ini. Nah, selain diperoleh dari makanan, yaitu asam amino esensial, nah asam amino juga dapat diperoleh dari jalur sintesis senyawa-senyawa antara, baik pada glikolisis maupun siklus asam sitrat, di mana diperoleh asam amino non-esensial. Nah, biasanya pada hewan hanya bisa mensintesis 10 asam amino dari senyawa antara glikolisis dan siklus asam sitrat. Nah, dalam biosintesis protein, terdapat dua tahapan utama yaitu transkripsi dan translasi. Nah, transkripsi itu merupakan penyalinan DNA menjadi RNA di mana produknya yaitu terdapat 3 jenis molekul RNA yaitu rRNA, tRNA, dan mRNA. Sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan molekul mRNA menjadi urutan asam amino yang menyusun protein. Nah, komponen yang terlibat dalam translasi yaitu ribosom, di mana translasi ini terjadi pada ribosom, kemudian rRNA, mRNA, tRNA, dan juga asam amino itu sendiri. Kemudian tahapan pada translasi ini yang pertama yaitu aktivasi asam amino, di mana terjadi reaksi berikut ini. Kemudian inisiasi translasi, setelah itu elongasi translasi, yang prosesnya dapat dilihat pada berikut ini. Kemudian terminasi translasi, dan tahapan yang terakhir yaitu pengolahan pasca translasi, di mana terjadi proses folding atau pelipatan. Nah, pada proses ini dilakukan protein untuk menjadi bentuk 3 dimensi. Baik, cukup sekian untuk pemaparan materi mengenai struktur dan metabolisme protein yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.